Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah hingga sore ini kita telah terhubung dengan Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore, Mbak Eliza. Ya, Bu Reni, ini kalau kita lihat kemarin rupiah cenderung tertekan terhadap USD. Ini Anda melihat bahwa ini kita lihat saat ini juga cukup tertekan. Nah, apakah Anda melihat melanjutkan pelemahan hingga sesi siang tadi? Kita lihat tadi di mana rupiah dan seperti apa pergerakannya di sore hari ini? Iya Mbak, jadi kalau kita lihat memang selama seminggu terakhir nilai tukar rupiah cenderung melemah terhadap US dollar ya. Jadi walaupun tadi pagi sempat dibuka sedikit menguat dibandingkan posisi closing kemarin, di mana closing hari Kamis kita lihat di posisi 14.370-an, kemudian tadi di sesi pagi open sempat 14.338 per US dollar, namun pergerakan siang hari sampai sore hari kembali rupiah mengalami tekanan ya terhadap US dollar sehingga ditutup di level 14.570 terhadap greenback, dan ini kita lihat adalah pelemahan kurang lebih sebesar 1,4% untuk hari ini saja. Jadi kalau kita lihat untuk dari sisi fluktuasinya memang selama seminggu terakhir ini rupiah berada di level 14.200 sampai 14.000 sedikit di bawah 14.600. Volatilitas rupiah juga lebih besar dari biasanya antara 0,4 sampai 0,6%. Kemudian kita bandingkan juga posisi ini sebenarnya memang masih lebih kuat ya kalau dibandingkan dengan posisi Maret atau April di mana rupiah sempat menyentuh 16.000. Namun kalau kita bandingkan dengan kemarin rupiah yang sudah berhasil kembali di kisaran 14 ribuan, ini tentu level yang sedikit lebih lemah ya dibandingkan dengan fundamental value saat ini yang kita perkirakan ada di level 14.100 sampai 14.400. Memang pelemahan dari rupiah untuk hari ini juga terjadi di beberapa mata uang Asia lainnya. Jadi tidak hanya rupiah saja, namun untuk mata uang regional hari ini juga mengalami koreksi terhadap US dollar seperti ringgit Malaysia, kemudian dolar Singapura dan juga baht Thailand ya. Oke, Bu Reni, tapi sebenarnya menurut Anda apa yang menyebabkan rupiah kita tertekan? Anda katakan bahwa memang sudah dari beberapa hari lalu kita rupiah ini selalu tertekan. Yang membuat atau sentimen apa yang cukupnya yang mempengaruhi rupiah kita ini? Iya, jadi kalau kita lihat memang ada beberapa kombinasi sentimen ataupun katalis negatif yang membuat rupiah kita tertekan ya selama beberapa hari terakhir. Jadi yang pertama kita bisa lihat memang dari sisi prospek ekonomi global tentunya yang masih akan dipengaruhi oleh dampak resiko negatif dari COVID, dan ini akan membuat juga proyeksi pertumbuhan Indonesia untuk tahun ini akan mengalami kontraksi, atau untuk full year sendiri kita memperkirakan akan tumbuh 0,3% ya untuk tahun ini. Kemudian kekhawatiran market juga terhadap pertumbuhan negatif yang mungkin akan terjadi nanti di kuartal kedua tahun 2020 ini. Kemudian selain dari proyeksi yang memburuk terhadap perekonomian, kita lihat juga berbagai kasus baru di beberapa daerah di Indonesia, kasus baru dari COVID. Tentunya ini semakin mengkhawatirkan pasar karena kita lihat dengan kasus yang masih belum mengalami penurunan ini dikhawatirkan juga akan menekan perekonomian ke depan, dan ini juga memicu keluarnya aliran dana asing dari pasar domestik dan juga turut mempengaruhi pergerakan rupiah. Kemudian dari katalis yang lain kita lihat juga untuk posisi di awal Juli ini juga permintaan US dollar itu meningkat bersamaan dengan tutup buku kuartal kedua ya di beberapa korporasi yang biasanya memang membutuhkan US dollar lebih besar. Jadi memang dari sisi katalis memang cukup banyak yang saat ini membuat rupiah sedikit terpuruk, apalagi kalau kita perhatikan dari kemarin data ekonomi Amerika Serikat ini sedikit membaik sehingga kecenderungan pasar itu memang lebih memilih US dollar untuk saat ini sebagai safe haven currency, karena dari sisi data ekonomi Amerika Serikat sendiri kemarin ada sedikit perbaikan dari data
sektor tenaga kerjanya ya, di mana ternyata tingkat penganggurannya dirilis membaik atau itu menurun dari 13% sampai ke 11% untuk posisi Juni kemarin, sehingga ini risk appetite investor terhadap US dollar ini meningkat. Gitu. Ya, kita lihat berarti pasar uang masih terus merespon atau ini menjadi sebuah respon dari pasar uang yang melihat lonjakan COVID-19 di beberapa negara, salah satunya juga di Indonesia, sehingga akhirnya juga kita juga lihat pasar masih atau rupiah masih tertekan akibat itu. Tapi kalau kita melihat peluang, Bu Reni, ini di pekan depan kira-kira peluangnya akan seperti apa untuk rupiah? Apakah masih akan sama? Baik, kalau untuk pekan depan kita lihat fluktuasinya juga masih akan cukup tinggi, di mana pasar tentunya masih akan wait and see juga terhadap perkembangan kasus COVID ini ya, terutama karena saat ini memang kasus COVID adalah yang menjadi fokus pasar ya, jadi artinya ini akan membuka jalan apakah nanti akan ada risk appetite yang meningkat di pasar atau tidak, karena peningkatan kasus COVID tentunya akan mengkhawatirkan gitu. Jadi kalau kita lihat memang dari data-data ekonomi mungkin pekan depan bisa diantisipasi juga beberapa indikator ekonomi seperti dari domestik itu pekan depan ada cadangan devisa, rilis cadangan devisa, kemudian kalau dari sisi Amerika Serikat kita lihat ada rilis data manufaktur, tapi tetap bagaimana proses COVID ini, apakah itu perkembangan vaksinnya sendiri yang saat ini memang masih diuji coba, kemudian dari perkembangan kasus-kasus baru pun ini tentunya akan menjadi concern utama oleh pelaku pasar. Adakah potensi pelemahan lebih dalam, Bu Reni, jika melihat beberapa sentimen-sentimen negatif yang ada saat ini? Kita lihat potensi memang masih bisa sedikit ke atas ya, tapi tentunya kita mengharapkan dari posisi rupiah saat ini yang memang masih sesuai dengan fundamentalnya sedikit upside dengan level saat ini, kebijakan-kebijakan dari Bank Indonesia diharapkan mampu menahan volatilitas rupiah yang semakin besar. Jadi kita melihat potensi dari nanti minggu depan juga cadangan devisa kemungkinan juga masih akan cukup tinggi, artinya sektor eksternal kita juga masih akan relatif terjaga. Kemudian kita lihat untuk posisi rupiah mungkin sedikit mereda untuk pekan depan. Jadi dari sisi support sendiri kita mungkin masih lihat rupiah masih ada di posisi 14.300-400, kemudian resistennya kita perkirakan ada di level 14.600 ya untuk pekan depan. Oke, baik. Ini kalau kita lihat untuk investasi obligasi, apakah masih direkomendasikan? Atau untuk, mungkin apakah hal lain juga ada yang bisa direkomendasikan, Bu Reni? Ya, kalau untuk pasar obligasi sendiri kita lihat cukup menarik ya masih, karena dengan tren suku bunga kita yang masih rendah, kemudian negara-negara lain juga mengadopsi suku bunga rendah, dan tingkat inflasi kita yang relatif terjaga di level yang rendah juga, kita lihat untuk perkembangan yield obligasi saat ini masih cukup positif. Ini juga ditandai dengan capital inflow atau aliran dana asing yang masih masuk di pasar obligasi sepanjang bulan Juni kemarin ya. Jadi kita lihat untuk inflow itu kurang lebih sekitar 8-9 triliun untuk bulan Juni. Jadi kita lihat untuk prospek ke depan pun kita masih lihat ada potensi yang masih cukup baik di pasar obligasi, di mana untuk tenor 10 tahunnya sendiri sekarang kan posisinya juga masih relatif stabil ya di kisaran 7%. Jadi kita lihat untuk prospek obligasi untuk di yield yang menengah sampai jangka panjang masih dapat dimanfaatkan oleh investor. Baik. Terima kasih Bu Reni untuk informasinya. Terima kasih atas analisisnya. Pemirsa, Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri.